Jadi dihitungnya per satu. Kalau belum ada lagi, yang lain mungkin masih mencari-cari inspirasi dulu. Silakan. Mumpung kita masih di sini. Saya kasihkan uang, ya jangan lebih dari 1 juta. Kalau lebih dari 1 juta, kemudian yaitu sampai dengan 1 juta. Apabila pemberian amplop seluruh penegak hukum telah memberikan batasan lanjutan, tidak dikatakan sebagai gratifikasi. Nah, pencerahan yang membatalkan perkawinan tadi Pak, mungkin yang belum kawin bisa tahu. Jadi misalkan ada tindak pidana itu pemalsuan asal usul perkawinan. Jadi kan supaya dapat dia masih perdata atau tidak kan gitu. Nah, otomatis kalau misalkan dia mau menikah lagi, status itu kan harus punya surat ya. Pemalsuan surat itulah nanti yang kita lakukan. Surat yang tidak sah. Itu nanti kita buktikan. Tapi harus dibuktikan dulu itunya. Jangan nanti asal aja nanti punya mantan nggak terima dia mau nikah sama itu, kita batalkan, nggak boleh. Gitu. Keluhan hukum ini kita dimintakan sebenarnya oleh Pak Bupati untuk memberikan penyuluhan hukum di 144 desa di 11 kecamatan di 41 SKPD. Ya, itu kita sudah melaksanakan perintah Pak Bupati tersebut hampir 20-30%. Ya. Nah, kita berjalan sampai ke perbatasan terluar Hulu Sungai Selatan. Kita sudah ke Daha Barat, sudah ke Lok Sado, ke desa Kamawakan sudah, dan di sana memang kehadiran kita sangat ditunggu. Mereka tidak tersinggung oleh hukum. Jadi kita laksanakan penerangan hukum di sana, kita laksanakan penyuluhan hukum di situ supaya mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menyangkut dengan penggunaan APBD. Ya, dana desa itu mereka tahu dan mereka tidak takut melaksanakan pembangunan karena konsep aturannya pembangunan itu harus berjalan. Pak Bupati ingin Hulu Sungai Selatan ini lebih maju melakukan sama dengan daerah lain, lebih maju untuk pembangunan desanya. Jadi pembangunan desa itu harus berjalan karena roda perekonomian itu tidak berjalan atau terhenti kalau pembangunan nggak jalan. Orang-orang yang jualan nasi di pinggir jalan, nasi kuning, nasi putih itu nggak ada yang beli kalau orang tidak punya uang. Jadi dengan berjalannya proses pembangunan di desa, itu mereka akan melibatkan masyarakat desa untuk bekerja, akan menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah, semua yang disediakan desa itu ada yang beli, ada yang bekerja terima gaji, jadi mereka ada uang untuk dibelanjakan. Jadi roda perekonomian desa juga akan berjalan. Hasil buah-buahan ada yang beli, hasil pertanian juga ada yang beli. Itu maksud utama dari Pak Bupati, supaya kami itu memberikan penyuluhan dan pendampingan supaya mereka dalam pelaksanaan pembangunan tidak takut lagi dalam pelaksanaannya. Gitu. Alhamdulillah tadi dilaksanakan kegiatan ya seperti penyuluhan hukum atau tepatnya sosialisasi dari mereka, yang mana dengan sosialisasi hari ini atau pencerahan dari mereka kita tahulah tugas dan fungsi mereka, dan ternyata banyak hal yang kita masih belum tahu, sehingga dengan adanya kegiatan pada hari ini kita jadi tahu, bahkan sampai ada pendampingan mungkin dari mereka untuk bantuan-bantuan terkait dengan apa-apa yang ada dengan kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian juga mereka secara umum juga mengharapkan bahwa kita dengan tahu hukum semoga kita terhindar dari hukuman. Ya, itu titik beratnya yang kami ambil tadi. Karena dengan tahu tentang hukum, apa itu hukum, sanksi dan sebagainya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan khususnya di dalam kegiatan kita untuk kedinasan itu kita selalu dalam koridor dan aturan yang jelas, sehingga apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Materinya apa aja tadi Bu yang disampaikan? Kalau materi yang disampaikan itu terkait dengan tadi itu pematerinya itu kasih perdata dan undang-undang itu tata usaha negara, kemudian kasih BB yang terkait dengan dana sitaan. Nah,
dengan masalah pendampingan untuk kegiatan di kedinasan juga disampaikan, sehingga apa yang kita lakukan itu sudah diberitahukan yang mana yang sesuai dengan aturan dan mana yang tidak sesuai dengan aturan.